dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Dari pengujian tersebut, kami menemukan 11 sampel mengandung sintetik kanabinoid, 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate. Etomidate ini termasuk obat bius, Bapak. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru pelaksanaan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau SKHPN secara nasional. Apabila kewenangan penuh ini dapat diamanatkan kepada BNN, maka pengelolaan SKHPN ini tentunya berpotensi dapat menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP oleh BNN RI. Karena berdasarkan fakta di lapangan, saat ini SKHPN banyak dijadikan salah satu persyarat seseorang untuk mendaftar sekolah, mendaftar kerja, mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, dan sejenisnya. Harapannya ke depan bahwa hasil dari PNBP ini dapat menjadi sumber alokasi anggaran negara atau APBN untuk BNN yang kemudian akan kami kembalikan kepada masyarakat untuk membantu mendukung operasional kami secara menyeluruh, terutama dalam menutupi kekurangan pembiayaan pada bidang rehabilitasi. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Dari pengujian tersebut, kami menemukan 11 sampel mengandung sintetik kanabinoid, 1 sampel mengandung metafetamin atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate. Etomidate ini termasuk obat bius, Bapak. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances atau NPS yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS. Terkait dengan etomidate yang ditemukan pada kandungan liquid vape tersebut, kita patut bersyukur bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 dan sejak tanggal 28 November 2025, zat etomidate telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan 2. Sebelumnya, penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang notabene ancaman hukumannya lebih ringan. Menghadapi ancaman ini, kita bisa melihat bagaimana ketegasan negara-negara di kawasan ASEAN seperti negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah terlebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape di negara mereka. Dengan adanya fakta-fakta di atas menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia. Karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate. Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya. Poin penting selanjutnya adalah menyangkut kerentanan terhadap masuknya zat psikoaktif baru atau ZPB atau NPS. Banyaknya ZPB yang masuk ke Indonesia memerlukan penetapan penggolongan narkotika secara cepat demi kepastian hukum. Saat ini kita dihadapkan pada waktu penetapan yang tidak ditentukan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum, setelah dicapai kesepahaman bahwa penetapan maksimal suatu ZPB adalah 3 bulan. Jika kita merujuk pada materi muatan RUU Narkotika versi Panja DPR pada pasal 52A hingga 52C, usulan alur penetapannya berjalan dalam 5 langkah utama. Pertama, ketika masyarakat atau aparat penegak hukum menemukan dugaan ZPB. Kedua, Polri atau BNN akan mengambil zat tersebut untuk diuji di laboratorium yang ditunjuk Menteri. Ketiga, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala BNN untuk dimuat sementara dalam peraturan BNN. Keempat, hasil tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 3 hari untuk dikaji.
dan hasil pengkajian ditetapkan ke dalam penggolongan narkotika melalui peraturan menteri paling lambat 3 bulan. Kelima, ketika peraturan berlaku, zat tersebut dinyatakan bukan lagi sebagai ZPB. Namun kita harus menyadari bahwa selama ini BNN telah secara aktif menjalankan prosedur identifikasi di lapangan, menetapkannya lalu mengirimkan hasil penelitiannya kepada Kemenkes. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses dan alur birokrasi, BNN mendorong secara tegas agar mekanisme penetapan ZPB dikembalikan pada rumusan draft RUU yang lama, yakni kewenangan penetapan ZPB dilakukan secara sah dan cepat melalui keputusan Kepala BNN. Bapak Ibu, anggota Dewan yang kami banggakan, isu selanjutnya yang menyangkut langsung eksistensi institusi ini adalah mengenai kelembagaan BNN pada pasal 106 hingga 112. Kami mencermati adanya usulan dari Kementerian Pan-RB untuk tidak mencantumkan nomenklatur Badan Narkotika Nasional di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Usulan ini didasarkan pada Surat Kementerian Sekretaris Negara RI nomor B259 tahun 2025 dengan alasan tertib administrasi dan efisiensi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika terdapat aspek penegakan hukum seperti penangkapan dan penahanan. Pada hakikatnya, tindakan ini adalah upaya perampasan hak asasi manusia yang hanya dapat dilegitimasi jika ada perintah eksplisit dari undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 281 Jungto pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998, serta pasal 73 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Tidak disebutkannya nomenklatur BNN beresiko digugat sebagai tindakan inskonstitusional sebagai Presiden uji materi penyadapan KPK pada tahun 2014 lalu. Penyebutan nama secara eksplisit akan menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Polri maupun PPNS lainnya, serta mempertegas status BNN dari lembaga non-struktural menjadi lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang mandiri sebagai pelaksana operasional, bukan sekedar koordinator. Hal ini juga merupakan komitmen negara untuk memenuhi Konvensi PBB tahun 1988 serta menjaga konsistensi dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang TPPU. Selanjutnya pada kondisi saat ini, wewenang BNNP masih sangat terbatas karena selain terbatas personil dan anggaran, juga belum masuknya ke dalam struktur Forkominda yang membuat belum ada alokasi khusus dari Pemda, termasuk juga di dalamnya setingkat BNN kabupaten kota. Menyikapi dinamika tersebut, BNN mengharapkan seluruh kepala BNN provinsi, kabupaten, kota dapat masuk dan ditetapkan sebagai bagian dari Forkominda. Selain itu juga BNN menekankan urgensi agar nama kelembagaan Badan Narkotika Nasional tetap mutlak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, disertai parameter yang jelas dan rinci mengenai kewenangan serta tugas fungsinya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, beranjak dari isu kelembagaan, kita harus membedah celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh sindikat, yakni mengenai batasan pidana maupun pelaku jaringan tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, khususnya pasal 132, cakupan pemidanaan terlalu sempit. Pasal tersebut hanya menjangkau batasan pemufakatan dan percobaan, sehingga menyulitkan penyidik untuk menjerat pelaku jaringan tindak pidana narkotika secara menyeluruh. Menghadapi strategi sindikat yang semakin terstruktur ini, kami mengusulkan solusi dengan mengadopsi ketegasan seperti Undang-Undang Terorisme. Kita harus memperluas pendekatan dari yang sebelumnya berbasis tindakan langsung atau act-based menuju pada network-based crime atau kejahatan berbasis jaringan. Tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan mengedarkan, tetapi setiap keterlibatan mulai dari perencanaan, pengendalian, perekrutan, pelatihan, hingga pendanaan. Kita juga harus menerapkan kriminalisasi pada tahap praaksi atau preemptive criminalization, persiapan logistik, pelatihan kurir, dan penguasaan sarana
harus sudah bisa dipidana tanpa perlu menunggu adanya barang bukti fisik saat penangkapan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.